كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل صلى الله عليه. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني معا تعال
السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تشد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت بناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا بجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخير العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانطلق شبه الكمال من النور أنام وبرز العابد التعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
وبركاته. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي المؤيد والحبيب الممجد من رأى وجهه يسعد سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين متكررين بلا حصر ولا عدد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الحبائب الأجلاء والحاضرون الكرماء, yang sangat saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, para asatid, wabil khusus dhaifun al-fadil Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad masyhur Al-Haddad, sahibil haja Al-Habib Najib bin Hassan Al-Haddad, sekeluarga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu majelis yang sangat agung dan sangat mulia. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersama-sama di malam hari ini berkumpul di dalam rangka merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau misalnya kita bersama-sama merayakan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma dalam satu tahun satu kali, tiap detik, tiap saat, tiap waktu kita berbahagia atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu masih kurang para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita di dunia, di barzah, di mahsyar, sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain dan tidak bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini hadirin orang-orang yang sangat beruntung, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat yang paling dicintai Allah, menjadi umat yang paling disayangi Allah,
menjadi umat yang paling dirahmati Allah, menjadi umat yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua bukan karena diri kita, bukan karena usaha dan upaya kita, tapi itu semua kita raih dan kita peroleh karena Nabi Muhammad SAW. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Rahasianya kita menjadi khairil ummah karena nabi kita adalah akramul anbiya, karena Rasul kita adalah akramul mursalin, bahkan beliau khairu khalqillahi ajma'in. Kalau kita jadi umatnya Nabi Nuh, nggak jadi khairul ummah. Kalau kita jadi umatnya Nabi Ibrahim, nggak jadi khairul ummah. Kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, gak jadi khairul ummah. Kalau kita jadi umatnya Nabi Isa, gak jadi khairul ummah. Tapi alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang hadirin, kalau urusan postur tubuh kita paling kecil. Umat-umat zaman dahulu badannya kekar, perawakannya besar. Kalau urusan umur memang kita paling pendek. Umatnya Nabi Muhammad SAW hidup di atas dunia ini paling singkat. Kita sering mendengar ketika di dalam pengajian disampaikan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Sabdanya Rasulullah SAW, umatku dipanen, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihissalam, dimatikan, diwafatkan di antara usia 60 tahun 70 tahun. Umatnya Nabi Muhammad usianya paling pendek hidup di atas dunia ini, hadirin yang dirahmati Allah. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Walaupun postur tubuh kita paling kecil, walaupun usia kita paling pendek, hidup kita di dunia paling singkat, tetapi kita umatnya siapa? Itu yang perlu kita tahu. Umatnya siapa kita ini? Terus terang rasanya kita malu sebetulnya jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sepertinya rasanya gak pantas kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi Allah yang milih kita, Allah yang menginginkan kita, Allah yang menghendaki kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sabilul Idzikar, Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, beliau menjelaskan bagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika beliau membaca di dalam alwah keutamaan, khususiyat, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, maka Nabi Musa alaihi salam yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, kalimullah, segala kemuliaan sudah didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika menyaksikan dan melihat betapa istimewanya umatnya Nabi Muhammad, maka Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah, ya Rabb, basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummati, faj'alni min ummati. Ya Allah, Engkau bentangkan kebaikan-kebaikan ini untuk Muhammad dan umatnya, ya Allah. Kalau begitu jadikan aku termasuk umatnya Muhammad, ya Allah. Nabi Musa daftar jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di antara keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, humus sabiquna yaumal qiyamah wa humul akhiruna fil khalqi
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, hadirin yang dirahmati Allah, masuk surganya nomor 1. Padahal diciptakan oleh Allah di atas dunia ini paling akhir. Masuk surganya nomor 1, hidupnya di dunia paling akhir. Semuanya barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang mengetuk pintu surga, maka malaikat penjaga surga, khazinul jannah, bertanya, man fil bab, siapa yang di pintu? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad, ana Muhammad. Maka penjaga surga kembali menjawab, bika umirtu alla afta'a li ahadin qablak. Aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum engkau yang mengetuk surga, wahai Muhammad. Umat-umat zaman dahulu tidak diizinkan oleh Allah, tidak diperkenankan menginjakkan kakinya di dalam surganya Allah sebelum kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginjakkan kaki kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kita nggak akan mampu membalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi bagaimana cintanya Rasulullah kepada umat. Cintanya kedua orang tua kita masih belum ada apa-apanya dibandingkan cintanya Nabi Muhammad. Sayangnya kedua orang tua kita kepada kita belum ada apa-apanya dibandingkan sayangnya Nabi Muhammad. Perhatiannya orang tua kita kepada kita nggak ada apa-apanya dibandingkan perhatian Nabi Muhammad kepada kita. Dari sangat cintanya, mahabbahnya kepada umat, Nabi Muhammad itu kalau umatnya susah ikut susah, kalau umatnya menderita ikut menderita. Bahkan kalau ada satu umatnya telapak kakinya tertusuk duri, beliau ikut merasakan sakitnya. Tidak pernah berhenti memikirkan kita sampai sakaratul maut, menjelang wafat. Yang keluar dari mulut beliau apa? Ummati, 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 ummati. Beliau sekarang di alam barzakh masih memikirkan kita. Jangan dikira beliau melupakan kita, hadirin. Beliau di alam barzakh, amal perbuatan kita disodorkan kepada beliau. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan beliau bersabda, uridat alayya ujura ummati hatta al-qada yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Dilaporkan, disodorkan kepadaku amal umatku sekecil apapun, walaupun hanya kotoran yang dia buang dari masjid, dia bersihkan masjid, laporannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, uridat alayya a'malu ummati fa in wajadtu khairan hamidtullah wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan kepadaku amal umatku. Kalau amalan umat itu yang sampai kepadaku adalah kebaikan yang dia lakukan di atas dunia, maka aku bergembira, maka aku berbahagia. Tapi kalau laporan yang sampai kepadaku selain itu kejelekan yang dilakukan umatku, istaghfartu lahum, aku memohonkan ampun untuknya. Ketika di mahsyar kelak, ketika di mahsyar bagaimana hadirin yang dirahmati Allah? Seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka mengatakan nafsi, nafsi. Mereka semuanya serba takut kepada Allah, yang dipikirkan dirinya sendiri, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan ummati, ummati, umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama melalui momen peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mari kalau Nabi Muhammad tidak pernah melupakan kita, maka semestinya kita juga jangan pernah melupakan Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang ingin hidupnya bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, nikmat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, sukses dunia akhirat, kuncinya hanya satu, hendaknya dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW, memperhatikan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana diceritakan Halimatus Sa'diyah para hadirin, wakil gubernur ini hadir. Bagaimana diceritakan Halimatus Sa'diyah dalam maulid yang baru saja kita baca, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Faqad atat wa syarifuha wa atanuha dha'ifatan wa raja'at wa huma lidawabil qafilati yasbiqan wa qad darratis syarifu wasyiyahu minal alban bima hayyaral uqula wal adhan. Halimatus Sa'diyah itu ketika berangkat dari desanya menuju kota Mekah untuk mencari bayi yang akan disusui, maka ketika berangkat ontanya, keledainya nggak kuat lari, sehingga nyampe di Mekahnya paling akhir, tapi dapat bagian paling besar. Masuk kota Mekah paling akhir, tapi dapatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika pulang, apa yang terjadi? Rombongan yang lain yang terlebih dahulu sudah meninggalkan kota Mekah dilewati oleh Halimatus Sa'diyah. Apa rahasianya? Rahasianya ketika berangkat belum gendong Nabi Muhammad, tapi ketika pulang sudah gendong Nabi Muhammad SAW. Yang ketika itu Halimah dulu sebelum memelihara Rasulullah hidupnya susah, tapi setelah memelihara Nabi Muhammad SAW seketika itu kehidupannya berubah. Kambing-kambingnya Halimah, onta-onta piaraannya Halimah, air susunya keluar dengan derasnya, sehingga hidupnya Halimah dalam keberkahan. Demikian juga Abu Thalib para hadirin. Dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa dijelaskan Abu Thalib itu dalam keadaan fakir, anaknya banyak. Paling gak enak orang itu melarat punya anak banyak. Ini Abu Thalib seperti itu. Tapi subhanallah ketika memelihara Rasulullah berkah. Anak-anaknya Abu Thalib itu kalau makannya sama Nabi Muhammad, mereka merasakan kenyang. Tapi kalau Nabi Muhammad absen gak makan sama mereka, padahal takarannya sama, porsinya sama, mereka merasa lapar, masih kurang karena Nabi Muhammad gak ikut makan. Oleh karena itu kita ini sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita ini punya Nabi Muhammad hadirin. Mari jangan ditinggalkan ini Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma sekedar untuk kita rayakan lahirnya, bukan cuma sekedar untuk kita peringati lahirnya, bukan cuma sekedar untuk kita sanjung dan kita puji. Gak ada satupun umatnya yang merayakan kelahiran beliau, gak ada satupun umatnya yang menyanjung dan memuji beliau. Tidak sedikit pun mengurangi pangkat dan derajatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau diciptakan ini sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gak ada teladan yang lebih baik dari Nabi Muhammad, ajaran yang lebih baik dari ajarannya Nabi Muhammad. Oleh karena itu mari kalau kita kepingin selamat dunia akhirat, laksanakan ajaran Nabi Muhammad. Karena terus terang kita prihatin di akhir zaman seperti sekarang, khususnya melihat perilaku anak-anak muda di zaman sekarang. Berapa banyak mereka yang jauh dari akhlaknya Rasulullah, yang jauh dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka dalam bahaya besar. Senikmat apapun orang itu hidup di dunia, kalau di akhirat bisa sama Nabi Muhammad gak ada artinya. Sebahagia apapun hidup di dunia, kalau di akhirat jauh dari Nabi Muhammad, rugi besar. Kita lihat Masya Allah, yang namanya
anak-anak muda yang kecanduan narkoba. Karena memang kita ini diserang di Indonesia ini. Memang targetnya Indonesia ini anak-anak mudanya, generasi mudanya dirusak. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir transaksi narkoba di Indonesia ini nilainya mencapai 72 triliun per bulan. Per bulan 72 triliun, bayangkan. Itu kalau digunakan memperjuangkan agama gimana? Tapi digunakan untuk merusak anak-anak muda. Oleh karena itu para pemuda yang hadir di tempat ini hati-hati, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Kalau banyak anak muda yang meneguk minuman keras, yang kecanduan obat, jangan terpengaruh, karena itu adalah menyimpang dari ajarannya Rasulullah. Itu perbuatannya orang jahiliyah yang sudah diperjuangkan, diroba dengan susah payah oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sampai Nabi bersabda, man syariba khamron saqahullah min hamimi jahannam. Siapa yang minum khamr, artinya bukan khusus khamr, segala sesuatu yang memabukkan, narkoba, ekstasi dan lain-lain, kalau nggak tobat sampai datang ajalnya, Allah akan berikan minum dari timah panasnya neraka jahanam dan terancam diharamkan surganya Allah. Dalam hadis yang lain bagaimana Rasulullah SAW bersabda, salatun haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang diharamkan masuk surga. Salah satunya mudminul khamri, yaitu orang yang kecanduan khamr, yang pergaulan bebas kita demikian. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau Rasulullah hidup di zaman kita hari ini, mungkin bukan nangis air mata Rasulullah. Bukan nangis air mata, nangis darah lihat umatnya. Dikecewakan. Enggak gampang Rasulullah berjuang ini. Susah payah. Menyampaikan ajaran Islam ini gak dengan mudah. Beliau dan para sahabat susah payah, rintangannya banyak, halangannya banyak, gangguannya banyak. Diludahi, dipasangi duri, diletakkan di punggung beliau kotarannya onta, dicekek lehernya beliau. Bukan cuma itu. Setelah beliau hijrah ke Madinah, dalam Ar-Rasyafat Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau menyatakan wa ba'da farbil ghazwi wal jihadi ma qarra fi dhillin wala biladi illa alal kuffari fi qitali. Nabi Muhammad itu setelah diwajibkan jihad fisabilillah, tidak tinggal di kota Madinah kecuali hanya 3 bulan atau 4 bulan keluar beliau berjihad fisabilillah menghadapi orang-orang kafir. Bukan dengan leha-leha. Mohon maaf kalau kita sekarang berjuang, berdakwah, jadi mubaligh, jadi ustadz, jadi kiai tinggal enaknya. Terus terang tinggal enaknya, disambut hangat, dihormati, dimuliakan. Kalau ada rintangan gak ada artinya. Oleh karena itu alafu, kalau zaman sekarang mau cari mubaligh, dai, kiai, ustadz yang badannya kurus agak sulit. Rata-rata gemuk-gemuk. Kalaupun ada yang kurus 1 di antara 2. Kalau enggak kencing manis, cacingan. Tapi kalau kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah, karena itu mari kita hargai hadirin, khususnya para pemuda. Jadilah pemuda yang bertakwa, jauhi pergaulan bebas. Itu bukan ajarannya Rasulullah. Itu adalah gaya hidupnya orang Yahudi, orang Nasoro, musuhnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah itu bersabda, dan ini disebutkan di dalam kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlaq, li'an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la yahillu lahu. Kalau misalnya salah satu kalian kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi, ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuhkan tangannya kepada perempuan yang tidak halal baginya. Nabi Muhammad ketika didatangi perempuan untuk minta bayat kepada Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad ini sudah manusia yang paling bisa mengendalikan syahwatnya.
Rasulullah itu manusia yang paling takut kepada Allah. Tapi ketika ada wanita-wanita menghadap kepada beliau minta dibaiat, maka Rasulullah menyatakan apa? Ubayyukunna bil kalam fa inni la usafihun nisa. Aku baiat kalian dengan ucapan saja, karena saya tidak mau berjabatan tangan dengan perempuan yang tidak halal bagi saya. Ini ajarannya Rasulullah. Kalau bukan seperti ini berarti nyimpang dari ajarannya Rasulullah, dan kita harus berani berubah. Kalau dipertahankan ila yaumil qiyamah, tetap kita nyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Yang juga kita prihatin, hukukul walidain warahmatullahi, durhaka sama orang tua. Bukan semakin berkurang tapi semakin parah. Padahal bagaimana? Dalam satu riwayat hadis Rasulullah sudah mengingatkan bahayanya anak yang durhaka kepada orang tua. Mau punya ilmu seluas apapun, mau punya harta sebanyak apapun, mau ibadah seperti apapun, kalau dia nggak dapat ridhonya kedua orang tua, nggak ada artinya. Rasul SAW bersabda, innal aqali walidayhi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah wa annahu lam yarih rihal jannah wa inna rihal jannah la yujadu min masirati 500 'am. Anak yang durhaka sama orang tua, maka nanti di akhirat Allah tidak akan memandang kepadanya, jauh dari rahmatnya Allah, dan dia tidak bisa mencium baunya surga. Sedangkan baunya surga sudah dapat tercium dari jarak perjalanan 500 tahun, sebagian riwayat 1000 tahun. 500 tahun lagi kita sampai ke surga, bau surga sudah bisa kita nikmati. Tapi anak yang durhaka sama orang tuanya, lupa kalau ibunya yang mengandung dia, lupa kalau ibunya yang melahirkan dia, lupa kalau ibunya yang menyusui dia, lupa kalau ibunya yang merawat dia, lupa kalau ibunya yang menyuapkan nasi ke mulut dia, lupa kalau ibunya yang mati-matian berjuang untuk dia, lupa kalau bapaknya banting tulang, keluar pagi pulang sore kepanasan kehujanan hanya untuk menafkahi si anak. Anak yang durhaka sama orang tuanya, punya keistimewaan sehebat apapun dia, kalau nggak minta maaf, nggak minta ridho sama orang tua, maka dia khawatirkan dia jauh dari surganya Allah. Mencium bau surga saja nggak diperkenankan oleh Allah, nggak diizini, apalagi mau masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu hadirin kita yang hadir sekarang, yang masih punya orang tua, jangan disia-siakan orang tua. Bahagiakan mereka, pasti kamu akan bahagia. Muliakan orang tua, kamu akan mulia. Dan anak-anak muda jangan terpengaruh, berjalan lurus jalannya Rasulullah. Hidup-hidupnya nggak lama, dan jangan merasa masih muda, belum tentu. Walaupun muda, belum tentu. Mungkin kamu nggak lama sudah akan meninggalkan alam dunia. Kalau kamu teruskan maksiatnya, dikhawatirkan ketika kamu berbuat dosa dan berbuat maksiat bersamaan dengan ajal, sehingga mata asian meninggal dalam keadaan bermaksiat. Dan contohnya nggak sedikit, anak muda yang meninggalnya overdosis banyak, anak muda yang meninggalnya ketika berzina banyak. Oleh karena itu hati-hati. Ini acara bukan cuma sekedar kumpul gitar. Ini kesempatan untuk introspeksi diri. Ini kesempatan untuk kita bertobat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, dan ini saya akhiri dengan ini, beliau menyatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil qulub. Dawaqat taubatak ya al-'asi idza batatu. Dawaqat taubatak ya syarid idza bata'u. Da jama' la syaktuh barbi jami'ud dzunub. Kata Habib Al-Habsyi, enggak ada perkumpulan seperti maulid ini. Jadi kalau ada yang ngeritik maulid, enggak usah didengarkan, kita ngikut Habib Al-Habsyi. Enggak usah didengarkan, anggap radio rusak. Tidak ada perkumpulan seperti perkumpulan maulid. Siapa yang mengatakan? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Ini waktunya yang maksiat kalau mau tobat. Ini waktunya. Diterima tobatnya insyaallah. Ini waktunya kalau yang jauh mau mendekat kepada Allah. Ini waktunya. Dan perkumpulan ini jangan khawatir, kita tidak perlu ragu, insya Allah dosa-dosa kita semuanya diampuni. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Walaupun mungkin
sebetulnya nggak berani karena banyak sitan, karena banyak orang tua. Tapi intifalamil amr khairun min sulikil adab. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Walaupun minkum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita doakan ulama kita, orang tua kita panjang umur semuanya, sehat walafiat fi taatillah wa rasulih, dan mudah-mudahan terus bisa membimbing kita khususnya yang muda-muda. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah datang, ditunggu dari tadi. Beliau akan menyampaikan nasihatnya kepada kita. Beliau langsung akan ke Gresik, ada acara ya. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, khususnya Habib Najib beserta orang tua kita, sesepuh kita, guru-guru kita yang banyak sekali yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengirim salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya hadir dengan kostum yang salah. Nggak pakai sarung, nggak pakai yang semestinya, Bib, kalau saya sowan Jumateng Panjenengan, karena habis dari mantenan terus langsung ke sini, semata-mata hanya ingin keserempet kemuliaan dari majelis yang mulia ini. Kehadiran saya ke sini semata-mata ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkumpul para habaib, para kiai, para alim, para guru, khususnya Habib Najib. Itulah yang saya harap-harap dari majelis ini, tidak ada yang lain. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, Abu Lahab saja mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin diberi kesempatan rekreasi keluar dari surga, hanya gara-gara gembira ketika Rasulullah lahir. Tidak beriman, bahkan memusuhi Rasulullah dan dinas menjadi salah satu orang yang masuk neraka. Tidak banyak yang dinas di dalam Al-Quran untuk dipastikan masuk neraka, salah satunya Abu Lahab. Ini dapat cuti setiap hari Senin dari Allah, keluar dari neraka semata-mata karena bahagia ketika Rasulullah lahir. Nah, kita ini yang beriman, yang ikut, yang berusaha mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah tidak hanya cuti, kita ini insya Allah tidak masuk neraka. Amin. Kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para habaib, para kiai-kiai kita ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Itulah yang kita harapkan dari peringatan Maulid seperti ini. Di mana-mana ada kegiatan, selama ada waktu saya berusaha datang. Siapa di majelis itulah ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya sendiri ini merasa, sangat tidak cukup untuk memiliki modal masuk surganya Allah. Wong sholatnya itu kadang-kadang ya sholat tapi tidak bisa khusyuk, pikirannya itu kemana-mana. Amal baik kadang-kadang ya masih kurang ikhlas, lebih-lebih menghadapi 2018. Kadang-kadang kurang ikhlas, sholat kurang khusyuk. Apakah yang seperti ini bisa jadi modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka itu salah satu yang saya harapkan ya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya untuk memperkuat ibadah itu. Kumpul sama ulama, sama orang-orang alim, sama orang-orang soleh seperti inilah salah satu yang saya harapkan
para jamaah, para hadirin, para santri sekalian yang saya muliakan. Maka itu mudah-mudahan kumpul kita di sini ini ikut menjadi orang-orang yang mulia karena memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lain. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apal kalau ayat itu, yang lain tidak apal. Itu sehat. Bergembiralah yang didasarkan kepada fadilah dan rahmat Allah. Huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Di antaranya adalah gembira ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Bondo seneng tok nih. Bondo bahagia tok itu sangat berarti. Maka itu mudah-mudahan kita semua terus digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu Habib Najib yang ingin saya cari dari majelis ini. Maka panjenengan SMS itu saya mikir bisa datang apa enggak datang. Alhamdulillah ditakdirkan bisa sowan dumateng panjenengan. Mudah-mudahan panjang umur, ketemu lagi tahun depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, bagi saya majelis seperti ini tadi Habib Adi ya, itu tadi sudah panjang lebar menyampaikan. Saya hanya menggarisbawahi beberapa. Di antaranya buat kami yang di pemerintahan ini, majelis-majelis seperti inilah pada dasarnya adalah majelis yang memberikan pendidikan karakter. Kalau kita mengikuti teori pendidikan itu kan dilakukan di 3 tempat. Satu di sekolah, itulah pendidikan formal. Di rumah, itulah pendidikan informal. Antara rumah dan sekolah, itulah pendidikan non formal. Nah, ini setiap bulan, ini pendidikan karakter yang terus menerus. Kita tidak bisa mengandalkan pendidikan karakter hanya di sekolah-sekolah yang pelajaran agamanya hanya 3 jam dalam 1 minggu. Lewat majelis-majelis seperti inilah sebenarnya umat dibimbing untuk menjadi orang-orang soleh, untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadi orang-orang yang bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya karakter seperti karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendidikan karakter yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Mungkin di negara-negara lain sulit cari majelis-majelis seperti ini, tapi alhamdulillah kita punya kesempatan dan kebebasan untuk menyelenggarakan majelis-majelis seperti ini yang pada dasarnya majelis ini manfaatnya tidak hanya yang hadir di sini, yang mendapatkan manfaat tidak hanya yang hadir di sini, tapi yang mendapatkan manfaat itu yang di mana-mana, yang sebagian besar tidak hadir di sini. Mengapa? Lewat majelis inilah suara-suara kebenaran terus didengungkan, kebaikan-kebaikan terus ditibarkan, yang pantas dan tidak pantas itu terus diajarkan kepada kita semua. Yang benar, yang baik, dan yang pantas. Benar kok tidak cukup, masih ada yang kedua, harus baik. Baik saja tidak cukup, ada yang pantas juga harus menjadikan pertimbangan kita. Itulah ajaran para habaib, para kiai, para guru-guru kita. Helman itu ya benar kalau naik motor, tapi kalau sholat pakai helm itu ya jadi tak karu-karunya. Sholatnya ya sah, tapi kalau pakai helm itu jadi tak pantas. Ada kepantasan. Mungkin ngomongnya benar, tapi tak pantas. Akhirnya dari masalah besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka lewat majelis inilah pendidikan karakter yang terus menerus, yang luar biasa, yang saya kira itu sangat membantu pemerintah, sangat membantu rakyat, sangat membantu umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lewat majelis inilah Habib Najib mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beriman dengan benar, sekaligus mencintai tanah air kita. Bayangkan kalau Habib Najib mengajarkan di sini, ayo kita beriman, ayo kita menjadi orang baik, tapi mari kita rusak tanah air kita ini. Mari kita hancurkan tanah air kita ini.
Tidak perlu waktu lama akan hancur tanah air kita. Tapi lewat majelis inilah iman kita dijaga, akhlak kita diperbaiki, tapi juga pada saat yang sama Habib Najib ngajak kita untuk bagaimana merawat, menjaga tanah air yang kita cintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pada dasarnya majelis ini jaga Indonesia. Majelis ini jaga Indonesia, dan jangan disalahpahami, malah majelis seperti ini yang kadang-kadang disalahpahami tidak menjaga Indonesia. Majelis seperti inilah yang menjaga Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia aman. Amin Allahumma. Saya lagi prihatin keluarga kita, saudara kita, umat Islam yang di Rohingya. Di Myanmar, suku Rohingya yang beragama Islam. Beragama Islam tapi tidak punya tanah air, tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Akhirnya diusir, diperkosa, dihajar, dihalau. Yang perempuan dilecehkan, anak-anak mudanya disingkirkan. Kenapa? Punya iman tadi, tidak tiba-tiba punya tanah air. Alhamdulillah kita punya iman dan kita punya tanah air, sehingga kita bisa melaksanakan iman kita ini dengan baik. Mari kita jaga. Yang sudah lama ini jangan dianggap orang asing, sementara orang asing berlagak menjadi orang lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, inilah pendidikan karakter, inilah sesungguhnya yang sangat mulia di tengah-tengah negara Republik Indonesia, di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur. Yang terakhir, yang ketiga, ini adalah majelis membangun ukhuwah, membangun kebersamaan antara guru dengan santri, antara guru santri dengan masyarakat, antara guru santri dan pemerintah, antara guru, santri, lingkungan, dan seterusnya, yang seakan-akan majelis ini memberi pesan bahwa Habibnya tidak ingin jauh dari umatnya, umat dan santri tidak ingin jauh dari Habibnya, dari kiainya, dari gurunya, dan ingin menjadi rombongan dunia akhirat. Di sini kumpul, di akhirat kumpul. Amin Allahumma. Itulah pesan dari majelis yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan panjang umur, tahun depan bisa ketemu lagi. Amin Allahumma. Saya Saifullah Yusuf Gus Ipul Mator Sakalangkok diberi kesempatan oleh Habib Najib untuk memberikan kata sambutan dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan rahmat Allah hadir di tengah-tengah kita, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Amin Allahumma. Rokok estot talina merah, salah lopot nyoon sapora. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya berkenan, dan sekali lagi Habib Najib mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada Habib Thohir untuk menyampaikan walaupun 10 menit kepada beliau akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini, bulan kelahiran manusia kekasih Allah, bulan manusia pilihan Allah, Habibuna Muhammad, manusia yang paling berjasa kepada kita, manusia yang menjadikan kita berada dalam agama Allah, dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, kekasihan Rasulullah, semuanya itu kita rasakan alhamdulillah, sehingga kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah yang berada dalam umat Habibuna Muhammad, berada dalam jalan Nabi Muhammad, mengikuti jejak Nabi Muhammad,
Insya Allah besok kita bersama Habibuna Muhammad. Malam ini kita bersama-sama merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Tidak lain karena selalu mengenang jasa Nabi Muhammad, mengenal apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad, bagaimana pedulinya Nabi Muhammad terhadap kita. Maka selayaknya, selazimnya, bahkan seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad bergembira, senang akan kelahiran Habibuna Muhammad. Dua dalam dunia ini yang kita diperintahkan untuk bergembira. Bukan tempatnya dunia untuk bergembira, bersenang-senang, tapi dunia tidak lain untuk kita selalu bersabar, bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Seberat apapun harus kita laksanakan, baik itu sholat, puasa, haji, zakat, dan amalan-amalan yang lainnya. Bersabar dalam kita menjalankannya, dan bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dunia tempat untuk kita beribadah kepada Allah, diperbolehkan oleh Allah untuk kita bersenang-senang. Sadarilah wahai umat Habibuna Muhammad, dua inilah yang diperbolehkannya. Kalau kita mendapatkan fadlu minallah, anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah, maka Allah katakan falyafrahu, hendaknya kalian bergembira ria. Apa itu fadlu minallah? Yang terbesar anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita tidak lain karena kita berada dalam agama Allah, berada dalam agama Islam. Wa kafa biha bin ni'mah, cukuplah itu satu nikmat yang terbesar Allah karuniakan kepada kita. Bagaimana kalau kita tidak berada dalam agama Allah? Bagaimana kalau kita tidak mempunyai tauhid yang benar? Nasib kita besok di akhirat bagaimana? Ketahuilah, kita mendapatkan iman Islam, karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain datangnya dari perjuangan Habibuna Muhammad, dari dakwah Nabi Muhammad. Beliaulah yang membawa agama ini, beliaulah yang berjuang, beliaulah yang berkorban, sehingga terus diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama, sampai datang masa kita dan kita berada dalam agama Allah, agama Islam yang telah diperjuangkan oleh Habibuna Muhammad. Bergembiralah kata Allah. Kedua, karena rahmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak ada satu rahmat yang terbesar Allah berikan kepada kita seperti diutusnya Habibuna Muhammad. Beliaulah yang mengatakan, ana nabiyur rahmah, akulah nabi yang membawa belas kasih sayang, akulah yang diutus oleh Allah untuk membawa rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu luasnya kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Tidak ada dua pilihan dari perintah Allah. Mana yang lebih ringan dipilihnya oleh Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad. Dipikirkannya, bahkan nangis tengah malam tidak lain memikirkan keselamatan umat Habibuna Muhammad. Sampai-sampai di alam kubur pun terus Nabi terus memikirkan keadaan umat Nabi Muhammad. Fa in wajadtu khairan, kalau umatku berbuat kebaikan, aku hamidullah, bersyukur kepada Allah. Dan bila dapati umatku menyeleweng, berbuat kemaksiatan, kesalahan dari sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, Nabi Muhammad katakan istaghfarullah, maka aku mohonkan ampun kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan besok di akhirat pun, di mahsyar, di saat kita menjerit ketakutan akan dosa-dosa kita, siapa yang akan membantu kita? Siapa yang menolong kita? Ayah kita, anak kita, saudara kita, istri kita? Tidak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu sangat dahsyat. Semuanya lari ketakutan akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga semuanya angkat tangan kecuali satu yang akan membantu kita, menolong kita, menghadap kepada Allah, sujud, mengemis untuk kita. Siapa itu? Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Doktrin semacam ini dalam lubuk hati kita. Bergembiralah.
sedanglah kau karena berada dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kedua, mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu lewat junjungan Habibuna Muhammad. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Jangan berada di majelis kecuali majelis di situ didengungkan secara Habibuna Muhammad. Jangan berada dalam satu ajakan dakwah perjuangan kecuali perjuangan Habibuna Muhammad. Jangan kau habiskan umurmu, waktumu, tenagamu, hartamu kecuali di jalannya Habibuna Muhammad, dan bergembiralah dengan Habibuna Muhammad. Ingat, sebentar lagi datang malam tahun baru. Itu tahun baru Masehi. Jangan sampai kita ikut ugal-ugalan seperti orang-orang barat, seperti kafir bergembira pada malam itu. Semalam suntuk dia berada di jalanan. Na'udzubillah, pergembiraan apa itu? Tidak sadar kalau kau mau gembira, gembiralah pada malam itu dengan Habibuna Muhammad. Kalau perlu malam itu jadikan perayaan terbesar untuk Habibuna Muhammad di malam tahun baru. Bukan bergembira malam tahun barunya, tapi karena Habibuna Muhammad. Alihkan umat Nabi Muhammad kepada jalan yang benar. Inilah mungkin waktu sudah tidak mengizinkan. Mohon maaf atas keterlambatan saya karena saya salah paham waktunya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من بوادي الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتكلماتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحررنا فيه من نياتنا وأعمالنا
وتجعلنا في هضة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.